Halo guys, welcome Halo, back halo, halo, to halo. halo. welcome back to this Hub Podcast. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Apa yang Kita kemajuan mau tuh? tier list kebijakan pemerintah di era Prabowo. Waduh. Woi, selesai, dah. Selesai. Thank you ya guys. Jadi ini mungkin podcast episode tamat di episode 2. mungkin ini episode terakhir kita. Enggak. Jadi kita mau tier list popular game gacha. Total ada 10 game berdasarkan story, karakter design, sama gameplay. Gua moderator. Kali ini nanti gue last call kira-kira game ini masuk di tier mana berdasarkan 3 penilaian tadi. Jadi nanti masing-masing master bakal nentuin, oh contoh gamenya game A, story-nya menurut si lore master, story-nya itu tier A, tapi karakter desainnya tier B. Nah, tapi gameplaynya tier A. Nah, jadi gue akan taruh di tier A. Kurang lebih kayak gitulah cara mainnya ya. Paham nggak? Paham nggak goblok-goblok? Enggak paham, boleh coba diulangin lagi enggak? Durasi. Capek banget anjing. Oke, Enggak, guys. kita mulai dari game pertama ya. Ini game kesukaan, gue yakin ini game kesukaannya si Gun Master. Game pertama itu Nikke Goddess of Victory. Pertama gue mau tanya dari gameplay dulu. Silahkan Game Master. Gameplay. Apa? Nike ya? Nike. Nah, Nike. Nike. Nike gameplay. Nike gameplaynya kalau menurut saya sih basic shooting auto gitu aja kayak. Itu kan basically gameplaynya auto doang, kayak ya lu ngegacha dapetin karakter and then ya shooting yang ya basically lu auto juga ya udah bisa aja gitu kan, kayak nggak kayak feature-nya juga nggak banyak yang harus lu mainin di situ. Jadi branded gameplay lah ya, semua kita bisa lihat lah emang Nikke ini tuh selling pointnya bukan di gameplay. Jadi kalau menurut gua Nikke itu di tier C kalau Berarti untuk gamenya gameplay. cuman lu buka, terus lu tinggal seharian gitu ya, sampai Iya, buka terus teman ya. kantor lu lihat, lu main gituan gitu ya. Terus ada pantat goyang-goyang. Oke, berarti kalau secara gameplay, Nikke C tier ya. Sekarang gue mau tanya dari story-nya. Gimana Lore Master? Menurut lu gimana? Nikke Goddess of Victory. Kalau Nikke, gue jujur ceritanya sih bagus banget. Maksudnya untuk game gacha, ceritanya termasuk yang bagus karena developernya itu berani banget buat ngambil jalan ceritanya itu lumayan gelap. Jadi kurang lebihnya world buildingnya Nikke itu kan mengenai cewek-cewek, mengarah kayak apa ya, lebih temanya kan apokaliptik gitu ya. Developernya tuh nggak segan-segan buat ngebunuh karakter yang memang termasuk penting untuk dibunuh gitu loh, demi plot istilahnya. Jadi menurut gua sih di tier S sih gitu. Jadi secara story dia sadis. Dibilang sadis bisa, dibilang gelap pun juga bisa. Ya Berarti menurut gua sih itu kompensasi dari jiggle-jigglenya ya. Makanya kan ada jiggle-jigglenya. Berarti lu masokis gitu ya? Secara nggak langsung lu bilang lu masokis gitu. Bukan begitu. Kan analisa ya. Kayaknya briefingnya nggak begini deh. Emang ada brief? Ini impromptu guys, ini kagak ada brief. Oke, gitu kalau dari gua. Oke, karakter desain. Gimana Gun Master? Desain ya. Kalau kata desain boleh kita semua sepakati ya. They know what they're doing. Mereka Artinya taruh- apa? Nggak bisa Mereka- bahasa Inggris. Artinya apa, Bang? Mereka taruh fan service-nya jelas di depan kan. Angle kameranya, siluetnya, view dari belakangnya. Nah itu mereka tahu apa yang mereka lakuin. Kostumnya ada semuanya. Militer, maid, gothic, idol pop, semuanya ada. Jadi wah, Oke. cara desain ya, kita ngomong desain wise, sebenarnya dia untuk nyenengin pemain itu oke banget, karena range-nya banyak tadi kan. Di gua sih mungkin taruhnya di A lah ya, karena variatif ya. Berarti ada yang lebih bagus dari Nikke? Ada dong. Ada, oke. Ada.
Anjir, gue mau meledak tadi. Ini daging banget, coy. Yeah, boy. Yeah, boy. Ngedaging. Yeah, boy. Ini ilmu daging banget, guys. Tang-tang udah lepas puasa ya, daging terus. Oke, berarti kalau dari gameplaynya C, story-nya S, karakter desainnya A. Berarti buat Niket overall gue taruh di A kali ya, pada setuju ya di A ya. Lanjut ke game kedua. Game kedua ini menurut gue lumayan niche. Karena gue pun kalau kalian nggak main, gue nggak tahu ini game. Yang kedua adalah Brown Dash 2. Gue mau tahu dimulai dari gameplaynya dulu. Brown Dash 2 menurut lu gimana? Gameplay Brown Dash 2 ya, ini sebenarnya mirip-mirip juga sih sama Nike ya. Selling point-nya bukan gameplay, selling point-nya adalah ya gunning. Gameplaynya sih Brown Dash 2 ya, dia sebenarnya ya kan dia tactical RPG ya. Sebenarnya sih unik gitu tactical RPG-nya. Kayak game-game apa yang Lang tactical. Ya, Lang Racer, Fire Emblem, tactical JRPG zaman-zaman dulu lah gitu. Oke. Jadi yang sistemnya formasi, terus ada row-row-nya gitu lah. Nah, tapi ini sebenarnya untuk barrier buat entry-nya tuh menurut gue termasuk yang cukup tinggi entry barrier-nya. Dan progression-nya dia lumayan lambat ya awal-awal. Tapi sebenarnya secara gameplay-nya dia on paper bagus, tapi execution-nya sih not accessible buat newbie ya, nggak newbie friendly lah gitu. Terus juga ya ntar kalau udah main lama nih, udah lama, ntar ujung-ujungnya mainnya bisa auto juga gitu loh. Jadi kayak lu udah punya unit yang overpower ya udah lu autoin aja gitu loh. Nggak auto doang aja gitu. Iya, udah nggak perlu mikir taktikalnya lagi. Berarti basically gamenya pay to win nggak? Game gacha sih ya, dia ada PT juga sih ya, jadi tapi nggak ada PV. Dia ada PVP ya? Ada ya? Ada. Oh ya, kalau ada Oh. PVP bisa dibilang pay to win berarti. Jatuhnya ngadu wallet bukan ngadu skill. Nah kalau untuk tiernya gameplay, menurut gue Brown Dash sih sama kayak Nikkei di C tier ya. C tier ya. Oke, tadi penjelasan udah cukup panjang, udah cukup detail, tapi nggak sedaging karakter desain tadi sih. Tadi karakter desain daging banget coy. Jadi nextnya gue akan bahas karakter desain. Gimana Gun Master menurut lu Brown Dash 2? Jadi kalau dari gua lihat ya karakter desain objectively, kalau lu pemain gacha games yang mau cari art style-nya kayak artbook, ini game buat lu karena style warnanya, color palette-nya, desainnya, detail bajunya itu straight out kayak keluar dari artbook standar game RPG fantasy lah ya harapannya ya. Dia artnya ke dark fantasy dan sedikit gothic gitu, jadi agak ya oke lah gitu. Kalau suka yang desain-desain yang gaya-gaya fantasi medieval dan style-nya 2D, warna palette-nya sama, nah itu that's your game. Kayak Final Fantasy Tactics. Kayak Final Fantasy Tactics. Jadi kalau ekspektasinya color palette pastel artbook, nah ini your game is Brown Dash. Jadinya yaitu gamenya benar kuning parah sih, itu borderline hentai. Oh ya? Itu udah borderline Jadi hentai. pengen main. Wow. Wait a minute. Ada Jadi ya guys? penasaran ya. Iya, jadi kepo ih. Oke, Kalau jadi gua secara jadinya- tier gimana? Cara tier gue taruh dia di A tier. Oke. Next, kita ke story. Gimana Lord Master? Brown Dash 2 udah lu pelajari belum atau lu main juga? Jadi kalau menurut gua Brown Dash 2 ini secara konsepnya itu bagus. Dia jadi ada multiverse, tapi karena konsep multiverse ini jadi main timeline story-nya itu jadi rada keganggu. Jadi kayak identitas ini game, story-nya tuh mau dibawa kemana tuh rada bingung orang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau yang gue baca-baca sebenarnya story-nya si Brown Dash 2 ini seperti disetir sama pemain-pemainnya. Jadi kayak para pemainnya itu kasih input gimana-gimananya. Nah, developernya itu ngarahin story-nya itu sesuai dengan yang playernya mau. Makanya ada konsep multiverse ini justru bikin kreativitas itu jadi nggak terbatas. Nah, cuman karena kreativitasnya tidak terbatas, jadinya kayak gitu, nggak bisa fokus. Jadi Nggak kayak ada arah. ya nggak terarah lah ngomongnya gitu. Sebenarnya kalau dibilang nggak terarah, nggak juga. Tetap ada arahannya, tapi jadi ber-universe lah istilahnya gitu. Tapi sisi bagusnya, story-nya itu fokusnya itu dalam arti kata nggak ada filler. Jadi dia short, punchy dibilangnya.
Itu jadi langsung to the point. Jadi bagi pemain kasual yang nggak terlalu demen JRPG, kayak rada bingungin. Cuman bagi mereka yang suka JRPG, mungkin bakal suka, reviewnya bagus. Oke, secara tier story-nya menurut lu gimana? Kalau menurut gue secara tier, gue kasih tier A sih untuk Grounded. Story-nya Yes. cuma sedikit di bawah Nike loh. Ya karena itu sih, karena shifting multiverse-nya itu yang bikin jadi dia di A, nggak bisa di S gitu. Oke. Tadi gue mau nanya apa, gue lupa anjing. Wah. Bentar ya, mikir dulu. Lupa udah. Udah, gue lanjut lagi ya. Oke, jadi dari anjing, gue punya pertanyaan bagus banget tapi gue lupa anjing. Oh ya, gue penasaran anjing. Ya udah. Jadi secara karakter desain dia A, secara story dia A, gameplaynya C. Berarti dia di S. Buat taruh dia di B ya. Lanjut game selanjutnya. Game selanjutnya ini game yang menurut gue aneh karena dia kuda-kudaan. Gamenya Uma Musume. Nah, gue pengen tahu pendapat dari karakter desain dulu. Gimana Gun Master menurut lu? Oke, karakter desain ya. Jadi jangan di cancel ya kalau gue salah ngomong ya. Secara desain Uma Musume. Kalau lu salah ngomong ya kita di penjara anjing. Jadi kalau secara desain Uma Musume ini kalau di istilah anak desain tuh banyak limitasinya karena desainnya itu based on kuda aslinya, ada sejarahnya juga. Nah makanya kenapa desainnya itu sangat unik, sesuai dengan temanya, sesuai dengan sejarah dia, dan ada detail-detail kayak detail kecil yang menarik gitu. Kalau di gua secara desain dia S Karena karena ada limitasi malah S. karena semakin limitnya makin banyak, desainnya makin jelas gitu, makin spesifik. Nah, dan mereka berhasil munculin itu di karakter-karakter Uma Musume. Oke, fix bestiality anjing. Gue nggak ngejudge, nggak tahu yang lain. Silently Oke, judge. berarti secara karakter desain S ya. Kalau dari story-nya gimana? Kan setahu gue dia ada animenya, tapi gue nggak tahu tuh apakah games dulu atau anime dulu, yang mana duluan gitu, gue nggak tahu. Nah, secara story gimana Lord Master? Kalau story-nya Uma Musume itu bagi gua tier S karena secara lore-nya itu setiap karakter itu cewek-cewek yang ada di Uma Musume itu ngambil inspirasi langsung dari kuda-kuda yang di kisah nyatanya. Nah, jadi dari ceritanya sendiri pun setiap karakter itu mengikuti cerita kuda aslinya, tapi dibikin happy ending. Jadi seakan-akan Uma Musume itu jadi media di mana kuda-kuda yang tidak mendapatkan happy ending di kehidupan nyatanya mendapatkan happy ending di game ini. Nah, salah satu contohnya nih yang gue udah coba cari itu ada namanya kuda Silent Suzuka. Silent Suzuka ini takdir di kehidupan nyatanya dia tuh mati di arenanya, di tracknya. Jadi dead on track gitu. Oke. Nah, kalau di Uma Musume dia berakhirnya career ending injury. Jadi dia sakit, terus karirnya ending, tapi direhabilitasi. Jadi tetap Oke. hidup, legasinya tetap ada. Jadi yang bikin gua kasih tier S tuh karena Uma Musume itu jadi kayak media pengharapan buat cerita-cerita kuda yang di kehidupan nyata tuh jadi mendapatkan happy ending. Karena itu gue kasih tier S karena ya dia mainin emosional pemainnya lah. Gue penasaran sih, si Silent Suzuka itu kalau lawan Delman Jakarta menang mana ya? Menang Silent Suzuka lah. Gak tahu. Gua Makanya kena- ditanya. Menang Silent Kan Suzuka. Delman Jakarta kan suka berak di jalan kan tuh ya. Gue penasaran sih. Ya kalau caranya curang bisa. Kan di Indonesia semuanya curang bisa menang ya kan. Jangan buka kartu bang. Masih pagi. Masih pagi ya, maaf. Baru game ketiga nih. Ini- Masih ada 7. Ntar keburu di penjara kita. Ini podcast family friendly ya, bukan podcast pinggir jurang. Oke, lanjut. Kita ke gameplay. Desainnya udah S ya. Desain S, story S ya. Berarti udah 2 S ya. Mm-mm.
Dingin tuh. Apakah ini akan menjadi triple S yang pertama? Anjay. Gue sendiri main Uma Musume ya. Gameplaynya gue Nggak berasa kaget. Kenapa gitu? Gue udah Nggak. main dari yang Jepang ya, dari sebelum global release nih. Siap Nggak sepuh, kaget. siap. Sepuh nih, sepuh. Nggak sepuh, gue mah casual aja. Nah, jadi sebenarnya kalau secara gameplay ini gameplaynya tuh menurut gue seru. Gameplaynya itu seru banget. Training mode-nya itu cukup adiktif ya. Kayak gue inget banget awal-awal global release itu tuh banyak temen-temen gue yang gue nggak nyangka dia akan main Uma Musume gitu loh. Dan dia gesek. Gue nggak nyangka. Lu Iya. main juga. Bahkan sampai Gesek gesek kudanya. gitu. Gesek ini top up buat Oh, gacha. yang ngasih kudanya ngeri juga. Gila lu. Capek dah. Sakit. Ya gitu tuh pas rilis global tuh kayak 1 minggu 2 minggu di awal-awal rilis global tuh bener-bener happening banget. Literally di FYP tuh nongol Uma Musume semua lah. Konten-konten Uma Musume di mana-mana, di Instagram, di Twitter, di YouTube tuh semuanya Uma Musume. Nah, kalau tadi gue bilang gameplaynya, trainingnya itu adiktif. Itu juga decision yang lu pilih tuh juga ngaruh kayak gitu-gitu. Tapi ada tapinya nih, meskipun itu seru banget, tapi lama-lama itu ya balik lagi game gacha bakal repetitif juga. Jadi kalau lu bukan penyuka horse racing atau idol gitu, menurut gue sih akan merasa ini game tuh aneh, kayak apaan sih gitu loh. Karena emang bisa dibilang dia tuh sebenarnya niche, gamenya ini tuh niche. Jadi kalau menurut gue nih sebenarnya untuk tiernya itu menurut gue dia gameplay bisa di A. Tier ya. Ya gameplaynya bisa di A tier ya. Kalau menurut gue. Gak bisa naik lagi nih bang. Nggak tahu, tanya yang mau Aduh. tanya saya. Emang di atasnya A ada apa? Ada S. Yoi. Yo, Oke, berarti tadi karakter desainnya S, story-nya S, nah, tapi gameplaynya masih A nih. Belum ada yang memuaskan hasrat dari Game Master nih sejauh ini gamenya. Tapi karena dia 2S, 1A, gue akan taruh tetap di S. Fair ya? Boleh. Fair. Cukup adil. Oke, masing-masing udah keisi nih. Gue gak sabar ada yang isi D nih. Gue kayak udah tahu siapa. Tapi we'll see. Itu Genshin Impact ya.